Perkenalkan, nama saya Rani Rosiani Mahulai dari Prodi K3 dengan NIM 0322111013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa. Apa sih tujuannya ditetapkan pengaturan perlindungan data pribadi? Perlindungan data pribadi itu bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Undang-Undang di Indonesia, data pribadi dapat diartikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Seperti yang sudah diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi menurut General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa dapat diartikan sebagai jalan masuk menuju penerapan peraturan perlindungan data umum atau GDPR. Dalam pasal 4 ayat 1, data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Jadi di Indonesia dan di Uni Eropa itu perlindungan data pribadi itu ada bedanya. Kalau di Indonesia, pengecualian hak pemilik data berlaku secara penuh, berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Sedangkan kalau di Uni Eropa, pengecualian berlaku secara parsial, berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Dan di Indonesia, kewajiban pengendalian data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko. Sedangkan kalau di Uni Eropa, memberlakukan Data Protection Impact Assessment atau DPIA untuk pemrosesan data pribadi berisiko tinggi. Di Indonesia, sanksi yang berlaku adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun kompensasi yang bisa diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan di Uni Eropa, sanksi yang berlaku adalah denda mulai dari 4% dari pendapatan total secara global di seluruh dunia hingga 20 juta euro. Termasuk ada hak kompensasi dari pihak yang dirugikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.